Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengucapkan selamat kepada Cokro TV yang telah mencapai 1 juta subscriber. Pencapaian ini merupakan buah manis atas ketekunan dan konsistensi para kreatornya. Saya melihat Cokro TV menghadirkan berbagai konten alternatif yang mengajak berpikir kritis, mengundang diskusi dan debat, dan mendorong kreativitas para audiensnya. Semoga Cokro TV dapat selalu menghadirkan konten-konten yang jernih, mencerahkan, dan menghibur, serta mampu berkontribusi dalam gotong royong, melakukan edukasi kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Sejak lama saya geram melihat tingkah laku FPI. Mereka seperti membuat negara sendiri di dalam negara NKRI. Mereka punya hukum dan simbol sendiri dan seperti tidak mengakui hukum dan simbol negara seperti Presiden RI. Lihat saja, waktu Rizik Syihab mau dipanggil polisi untuk diperiksa terkait kerumunan yang dia sebabkan waktu pulang ke Indonesia, para pendukungnya menghadang polisi dan tentara yang bertugas di mulut gang menuju rumah Rizik di Petamburan. Polisi dibuat seolah tidak berdaya. Mereka caci maki dan usir pergi seolah-olah mereka lah yang berkuasa. Padahal polisi bukannya tidak mau bertindak keras, tetapi menjaga supaya stabilitas tetap terjaga. Jangan sampai malah terjadi kerusuhan yang mengorbankan banyak orang yang tidak berdosa. Tetapi sikap polisi dan TNI ini ditafsirkan berbeda oleh pendukung Rizik. Mereka bersorak-sorai seolah sudah menang karena menganggap aparat tidak berdaya oleh mereka. Apa yang membuat pendukung Rizik begitu jumawa? Karena mereka menganggap bahwa jumlah massa mereka itu sangat besar sehingga negara takut untuk berhadapan dengan mereka. Dan halusinasi itu sudah mereka tunjukkan waktu demo 411 dan 212 di tahun 2016 lalu. Waktu mereka bilang kalau yang kumpul di Monas ada 8 juta orang. Halusinasi ini terbawa sampai sekarang sehingga mereka yakin sekali kalau ada apa-apa 8 juta orang akan membela mereka. Apalagi mereka membawa-bawa nama Islam dan ulama. Masih ditambah gelar Habib dan cucu Nabi sebagai penguat. Orang yang tidak setuju, mereka dilabeli kafir dan PKI. Mereka menciptakan musuh di dalam pikiran mereka sendiri dan yakin mereka ada di jalan kebenaran. Semakin dibiarkan, pendukung Rizik ini juga semakin kurang ajar. Mereka menantang-nantang TNI dan Polri dalam video dan provokasi mereka di media sosial. Seolah negara ada di bawah kaki mereka. Dan sikap ini yang membuat aparat menjadi geram. Kapolri pun mengganti Kapolda Metro dengan yang lebih tegas. Masalah ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut dan membangun stigma aparat lemah dan tunduk pada mereka. Panggilan untuk Rizik supaya bisa memberikan klarifikasi pun dihadirkan. Dan Rizik seperti biasa kabur-kaburan. Mengaku sakit dan kena COVID, dia dilarikan ke rumah sakit Umi di Bogor. Disamperin, kabur lewat pintu belakang. Tapi polisi juga nggak nyerah. Rizik dicari terus sampai dapat. Polisi nggak mau kecolongan lagi seperti dulu yang kaget tiba-tiba Rizik sudah ada di Saudi. Senin dini hari, sekitar jam 3 pagi, polisi mendeteksi ada mobil yang diduga ada Rizik di dalamnya. Polisi pun menghampiri mereka
Dan gak diduga, tiba-tiba dari dalam mobil keluar beberapa orang pengikut Rizik yang langsung menyerang polisi. Mereka ada yang bersenjata api dan pakai celurit. Polisi juga pasti gak memati konyol, langsung membalas tembakan mereka. Beda emang antara yang sering berlatih pakai pistol sama yang gaya-gayaan. Tembakan pendukung Rizik banyak melesetnya dan kena mobil polisi doang. Polisi yang lebih jago membidik karena latihan menembak hampir setiap hari. 6 orang pendukung Rizik tewas di tempat, 4 orang kabur. Persis kayak imamnya. Yang harus ditanyakan adalah, dari mana pendukung Rizik ini dapat senjata api? Kapan dan di mana mereka berlatih menggunakannya? Kepemilikan senjata api terlarang di Indonesia. Apalagi dipakai untuk menyerang aparat, maka itu sudah membahayakan keamanan negara. Maka seharusnya FPI layak disebut sebagai organisasi teroris. Karena anggota-anggota mereka sudah berani menyerang untuk membunuh petugas kepolisian di lapangan. Ini harus benar-benar diselidiki sampai tuntas. Kalau harus, pentolan-pentolan FPI yang selama ini selalu memprovokasi massa juga harus ditangkapi. Jadikan FPI sebagai organisasi terlarang biar mudah menangkapi mereka semua. Kalau tidak dilarang, organisasi ini akan dianggap sebagai organisasi perjuangan dan memfitnah Islam karena selalu berlindung di balik agama. Sudah saatnya negara mengembalikan situasi keamanan di tangan aparat sebagai pengendali. Negara ini punya otoritas, jangan sampai mau dikadal-kadali oleh preman bersorban. Kalau FPI nggak dihajar, maka akan muncul peniru-penirunya di berbagai daerah karena menganggap enak ya jadi preman yang mengatasnamakan agama karena polisi pasti gagap untuk menangkap mereka. Dan kalau itu terjadi, maka akan lebih susah lagi nanti mengaturnya. Pak Polisi, Pak TNI, sudah saatnya menghadapi ormas seperti FPI dengan tangan besi. Kalau tidak, masyarakat nanti akan membuat komunitas-komunitas untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan kalau itu terjadi, bisa saja ada gesekan di antara rakyat sipil yang melebar ke permasalahan suku, ras, dan agama. Api kecil harus dipadamkan. Kalau sudah besar, dia bisa membakar rumah kita. Saya mendukung upaya tegas aparat untuk menghajar kelompok-kelompok seperti ini. Apalagi yang pakai agama sebagai pelindung kejahatan mereka. Jangan sampai mayoritas rakyat Indonesia merasa negara tidak hadir. Ketegasan pemerintah justru akan membuat iklim investasi di Indonesia akan lebih baik. Karena meraih kepercayaan orang itu sangat sulit dan lebih sulit lagi menjaganya dengan baik. Seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.